Nah, jadi kita bisa melihat bahwa suatu ini tambahan saja ya, bahwa kita bisa melihat bahwa suatu sinyal dalam domain waktu yang memiliki bentuk sinyal persegi seperti ini dengan periode panjang sinyal tau gitu, dia akan memiliki dalam domain frekuensi ini dalam domain waktu ya, domain waktu T ya, ini T ini, dan dia akan ditransformasi Fourierkan ke dalam domain frekuensi, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, di mana di sini lebar pulsa yang paling besarnya adalah 1/tau, di sini min 1/tau. Jadi ini dalam domain frekuensi, ini dalam domain waktu. Nah, artinya suatu sinyal, misalnya sinyal digital ini yang memiliki periode tau, dia akan memiliki bandwidth, karena ini dalam domain frekuensi kita bisa anggap ini bandwidthnya ya. Ini kita bisa anggap bandwidthnya. Bandwidth itu adalah komponen energi sinyal, frekuensi atau lebar frekuensi, di mana sebagian besar atau sebagian besar energi sinyal itu berada. Sebagian besar energi sinyal itu berada kan dari min 1/tau sampai 1/tau. Maka ini bisa kita consider atau kita anggap sebagai bandwidth itu. Ya, kita anggap sebagai bandwidth. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya kita buat sinyal digitalnya semakin sempit gitu ya, semakin sempit, maka misalnya menjadi begini, sempit, maka dimana sebutlah ini tau 1, ini tau 2, jadi tau 1 atau tau 2 kecil daripada ini, tau 2 kecil daripada tau 1, maka kita akan mendapatkan spektral atau bandwidth yang lebih sempit, karena yang lebih lebar, yang lebih sempit, benar, yang lebih sempit. Jadi karena tau 2 kecil pada tau 1, maka kita akan mendapatkan bentuk daripada sin C-nya ini yang lebih sempit gitu. Mengapa lebih sempit? Karena dia 1/tau. Kalau di sini adalah karena tau 1, 1/tau 1, ini 1/tau 1, di sini adalah 1/tau 2, 1/tau 2. Karena tau 2 itu kecil daripada tau 1, nih, maka jelaslah tau 2 ini 1/tau 2 akan lebih besar daripada berarti salah saya, bukan lebih sempit, ya lebih lebar. Jadi gambarnya menjadi lebih lebar. Jadi gambarnya harusnya begini. Lebih lebar. Ya. Nah, di sini 1/tau 2, 1/tau 2 minus. Karena tau 2 ini lebar dari pulsa ini lebih kecil daripada tau 1, maka 1/tau 2 akan lebih besar. Karena tau 2 lebih kecil daripada tau 1, maka 1/tau 2 akan lebih besar dibandingkan 1/tau 1. Ya, taruhlah misalnya tau 2 ini 5 kecil daripada tau 1 ini 2, 5 kecil dari 2, tapi 1/5 itu lebih kecil, lebih tau 2-nya tuh 5, tau 2-nya ini terbalik ya. Misalnya tau 2 ini 2 gitu. Kecil daripada tau 1 misalnya 5. Maka 1/2 di sini jelas lebih besar daripada 1/5. Jadi 1/tau 2 lebih besar pada 1/tau 1, sehingga dia lebih lebar bandwidthnya. Nah, seperti ini. Bandwidthnya menjadi lebih lebar ya. Lebih lebar. Ya. Jadi kesimpulannya adalah suatu sinyal ini bisa kita anggap sebagai sinyal digital kalau dia memiliki periode atau dia memiliki lebar pulsa yang lebih lebar, itu akan menghasilkan bandwidth yang lebih kecil gitu. Kalau pulsanya semakin sempit, maka dia akan menghasilkan bandwidth yang lebih lebar. Artinya kalau lebar pulsanya kecil, itu bitrate-nya artinya kecil. Bitrate-nya kalau lebar pulsanya besar, itu bitrate-nya artinya kecil. Tapi kalau lebar pulsanya sempit, itu artinya bitrate-nya besar gitu. Jadi bitrate itu berbanding terbalik dengan lebar pulsa gitu. 1/tau dia berbanding berbalik. Artinya kalau pulsanya besar nih, maka dia akan menghasilkan bitrate yang kecil. Bitrate-nya kecil. Kalau pulsanya kecil, dia akan menghasilkan bitrate yang lebih besar.
terbalik dengan bandwidth, bersesuai dengan bandwidth ya. Nah, kalau bandwidth, kalau taunya besar, maka dia akan menghasilkan bandwidth yang kecil. Kalau taunya kecil, dia akan menghasilkan bandwidth yang lebih besar, seperti itu. Jadi seperti itu ya, bisa dimengerti saya rasa, walaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, saya rasa bisa dimengerti ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya.